ikut aliran sunnah sini hubunganmu dengan tetangga semakin bagus, hubunganmu dengan keluargamu semakin baik, atau justru dengan ikut kelompok salafi, kelompok sunnah semakin buruk? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam kesempatan ini niat awal yang mau melanjutkan pengajian kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang masih pada pembahasan adab-adab masuk ke dalam masjid, beserta dengan doa-doa dan zikir yang dibaca ketika kita akan masuk ke dalam masjid. Tetapi karena melihat akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kemudian mengkhawatirkan bagi kita semua nih, karena betul kita harus berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita melihat umat Islam saling mencela satu sama lain. Kita melihat sesama muslim saling mengejek satu sama lain, menghina satu sama lain. Kasus yang baru terjadi, yakni yang menimpa kelompok as-sunnah, ya, atau menyebut diri mereka dengan kelompok salaf, kelompok salafi, menyebut diri mereka juga sebagai kelompok sunnah. Jadi mengkhawatirkan tipak selaput umat Islam ini ketika kita tidak bisa hidup bersama-sama sesama muslim. Padahal itu pada muslim sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ndek tekanggo hidup bareng. Apa penyebabnya? Maka yang terjadi sebenarnya adalah lek zaman tau tersini yang hilang dari umat Islam adalah adab dan akhlak. Mengapa tiang memulai pengajian dengan membahas kitab Bidayatul Hidayah? Karena dalam kitab ini yang dibicarakan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali adalah persoalan adab, persoalan akhlak. Di awal kitab beliau menjelaskan bahwa sebelum menuntut ilmu, sebelum kita belajar tentang ilmu, maka yang harus diperbaiki adalah niat. Salah niat kita di dalam belajar ilmu, terutama ilmu agama, maka ilmu yang dihasilkan pun menjadi ilmu yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Manusia sini bisa pintar setinggi langit. Dia bisa faham Al-Quran, faham sunnah. Tetapi dia bisa saja ditolak oleh masyarakat. Nena kanggoang isi jamaah isi masyarakat. Apa sebabnya? Karena tidak beradab dan tidak berakhlak. Maka benar, misalnya ada pepatah mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan, bahwa keselamatan manusia itu bergantung dari kemampuannya menjaga lisannya. Meskipun yang disampaikan menurut kelompok sini adalah kebenaran, yang disampaikan adalah sunnah, tetapi cara menyampaikannya dengan menyakiti hati saudaranya sesama muslim, maka yang datang adalah pertengkaran dan pertentangan. Maka di dalam berdakwah, sampaikan dakwah itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan mau'idhah hasanah, pesan-pesan kebaikan. Wajadilhum billati hiya ahsan, sampaikan dengan cara yang terbaik.
Jangan kemudian kita merasa kelompok kita paling benar, kelompok lain salah, kemudian kita hina dan kita sakiti hati saudara sesama muslim. Ini yang menjadi masalah. Apa perbedaan manusia zaman Ta'atas ini dengan manusia zaman dulu? Zaman laik dengan Ta'atas ini. Dengan Ta'atas ini ia beradab dan berakhlak ti pak guruna. Sadu ya ti pak guruna. Ittiba dia kepada gurunya. Lek zaman Ta'atas ini murid-murid sini nek sadu ti pak tuan guruna. Sehingga kita ketika mulai belajar tipa ustadz si lain, belajar tipa guru si lain, mulai ya salah-salah ang tuan guru. Padahal di dalam Islam yang namanya khilafiyah, yang namanya perbedaan, yang namanya ikhtilaf sini adalah persoalan biasa. Beda guru, beda pemahaman, beda penafsiran, ini adalah hal yang biasa. Tidak perlu membesar-besarkan perbedaan di dalam Islam ini. Karena perbedaan yang dibesar-besarkan itu yang membuat kita saling curiga satu sama lain. Maka pesan tiang kepada munara tetangga-tetangga yang masih ikut kelompok sunnah, kelompok salafi, tanya hati nuranimu. Apakah dengan ikut aliran ini hatimu menjadi semakin tenang? Apakah dengan ikut aliran sunnah ini hubunganmu dengan tetangga semakin bagus? Hubunganmu dengan keluargamu semakin baik? Atau justru dengan ikut kelompok salafi, kelompok sunnah semakin luwek fitnah di sekeliling? Coba bertanya pada hati nurani. Kadang-kadang kan baru netama tipak jamaah sunnah sini taik ya nang masjid kenana selapuk dengan salah. Oh ini sarung nih kurang taik. Ini salah imam nih yang adu kunut. Merasa dirinya lah yang paling benar, alirannya lah yang paling benar, yang lain salah. Maka sesuai dengan pepatah lagi, may yazra yahsud, may yazra yahsud, siapa yang menanam dia akan menuai. Siapa yang menanam kebencian maka dia akan mendapatkan kebencian juga. Maka jangan bertanya kenapa jamaah-jamaah yang lain tidak mau menerima kami, tapi tanyakan kenapa kalian tidak bisa diterima dimanapun kalian berada. Muhasabah. Jangan salahkan orang yang menolak, tapi tanyakan kenapa engkau ditolak dimanapun engkau berada. Jangan-jangan pesan yang kau sampaikan tidak mendatangkan ketentraman di antara umat Islam, tapi justru mendatangkan perkelahian dan pertentangan. Sebenarnya males tiang ini, lelah tiang membahas masalah salafi wahabi ini. Bisa kita berdebat dengan orang sunnah, dengan orang salafi sampai kita capek. Tapi tidak akan ketemu ujungnya. Tidak akan ketemu akhirnya. Kenapa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kita dengan guru kita, dengan pemahaman kita, mereka punya pemahaman sendiri. Boleh ada khilafiyah di dalam agama, boleh ada perbedaan pendapat dalam agama. Yang tidak boleh saling mencela satu sama lain. Coba kita, bagaimana ceramah-ceramah mereka, bagaimana mereka menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka. Dendek milu, dendek turut tuan guru. Mbesi dah pilih tuan guru apa nabi, coba. Ini pertanyaan dengan sini. Mbesi dah turut tuan guru apa nabi. Seakan-akan tuan guru tidak sesuai dan tidak sejalan dengan nabi. Mbesi dah turut tuan guru apa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ndak nawah maulid.
Nabi ndek nawah Isra Mi'raj, Nabi ndek nawah baca aurat, embe sida turut tuan guru apa Nabi? Ini kan pertanyaan. Seakan-akan yang diamalkan oleh tuan guru tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang-orang yang seperti itu, bantah mereka dengan pendapat yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bahwa di dalam beragama itu jangan kita syadid, jangan kita terlalu berlebih-lebihan. Betul, beragama itu tuntunannya adalah Quran, tuntunannya adalah hadis. Tetapi di dalam agama kita memahami Quran dengan hadis itu ada ilmu dan alatnya. Kita ikut pendapat ulama, kita ikut penafsiran ulama. Ulama kemudian bersepakat, itulah yang disebut sebagai ijma'. Dari mana kita tahu salat itu wajib? Kalau ada yang jawab, saya tahu dari Quran, bohong. Saya tahu dari hadis, bohong. Dari mana kita tahu salat itu wajib? Karena ustadz dan guru kita mengatakan seperti itu. Ustadz dan guru kita mengajarkan seperti itu. Dari mana ustadz dan guru itu belajar? Dari ustadz dan guru sebelumnya. Maka kesepakatan para guru, para ulama itulah yang disebut sebagai ijma'. Kesepakatan. Maka ijma' bisa menjadi dalil selain Al-Quran dan Sunnah. Dari mana kita tahu puasa itu wajib? Ijma' ulama sepakat bahwa puasa Ramadan itu wajib. Dalilnya apa? Dalilnya dari Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu baca niatnya kapan? Nah, di sini tidak terjadi ijma' karena ada perbedaan pendapat. Ulama sepakat puasa Ramadan wajib disebut sebagai ijma'. Baca niat puasa Ramadan sini kapan? Ulama berbeda pendapat. Apakah boleh berbeda pendapat seperti itu? Boleh. Ada satu mazhab yang mengatakan membaca niat puasa fi kulli lailah, setiap malam mengulangi baca niat puasa Ramadan. Ada yang mengatakan cukup dengan sekali niat baca sebelum mulai bulan Ramadan. Jadi perbedaan sini hal yang biasa. Nah, orang-orang kelompok sunnah, kelompok salafi sini sebenarnya niatnya bagus. Niatnya bagus. Apa niatnya? Memurnikan ajaran Islam. Kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Menghilangkan kemusyrikan. Menghilangkan bid'ah, bagus niatnya, tetapi caranya yang salah. Cara mereka di dalam memurnikan ajaran Islam sini yang salah. Ayo kita kembali kepada Quran, ayo kita kembali kepada Sunnah. Bagaimana cara kembali kepada Quran dan Sunnah? Kembalilah kepada ulama. Kalau orang-orang salafi tidak mau kembali kepada ulama, nah maka tiang akan sampaikan di sini beberapa syubhat, masalah-masalah yang perlu kita cermati dari pemikiran-pemikiran kelompok salafi, kelompok wahabi. Karena selama ini kan setiap kita lihat YouTube seakan-akan kalimatnya sini benar. Seakan-akan pendapatnya benar. Misalnya arak dengan maulid, datang dengan wahabi sini, embe dalilnya maulid, bingung kita. Oh, dia arak dalilnya maulid, jerak itu maulid. Seakan-akan memang tidak ada dalilnya maulid. Memang maulid tidak ada pada zaman Nabi dalam bentuk perayaan-perayaan seperti kita sekarang.
Tapi Nabi sendiri merayakan kelahirannya dengan berpuasa sunnah setiap hari Senin. Artinya apa? Ketika Nabi merayakan kelahirannya dengan berpuasa pada hari Senin, maka kita semua umat Islam boleh merayakan kelahiran beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya. Jadi bukan dinarak dalil, itu tidak tahu dalil. 7 hari, 9 hari, 40 hari dinarak dalilnya. Bukan dinarak dalil. Sida ndak tahu dalil. Ini persoalan. Kenapa orang-orang salafis ini tidak tahu dan tidak mau tahu dalilnya? Karena mereka memang tidak membiasakan diri untuk mengikuti pendapat ulama. Satu, ciri-ciri orang salafi, orang wahabi, orang sunnah, dek nemele bermazhab, dek nemele taklid tipa ulama mazhab dalam persoalan fikih. Apa maksudnya bermazhab sini? Nurut tipa guru, nurut tipa ustaz. Ada 4 mazhab yang utama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Apa maksudnya itu bermazhab sini? Itu turut pendapat ulama. Kan sering dengan sunnah sini menganggap dirinya mengikuti manhaj salaf. Apa maksudnya manhaj salaf sini? Metode cara orang-orang terdahulu di dalam memahami Quran, dalam memahami sunnah. Maksudnya orang-orang terdahulu itu siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Abad ketiga Hijriyah, batasan orang-orang yang disebut sebagai salafus soleh. Ya, dalam hadis Nabi kan Nabi menjelaskan sebaik-baik manusia yang hidup pada masaku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Itu yang disebut sebagai orang-orang salaf. Bukan pulang dari Mekah baru belajar sedikit-sedikit agama menyebut diri mereka salaf, bukan. Yang namanya salaf yang hidup pada zaman dulu. Setelah masa Nabi disebut tabi'in, setelah masa tabi'in disebut tabi'it tabi'in. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriyah. Maka Imam Syafi'i bisa disebut sebagai salafus soleh. Ketika kita mengikuti Imam Syafi'i, maka kita bisa menyebut diri kita bermanhaj salaf. Kenapa? Karena Imam Syafi'i termasuk salafus soleh. Tapi orang-orang salafin dinamai bermazhab. Kenapa mereka tidak mau bermazhab? Ketika bermazhab, mereka tidak bisa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka tidak bisa lagi menafsirkan hadis sesuai dengan kemauannya karena dibatasi oleh pendapat para ulama. Coba berdait bareng dengan sunnah. Dinamai bermazhab. Imam Syafi'i sini kan manusia, menongkat. Imam-imam mazhab sini kan selaputnya manusia. Masa itu pilih manusia ketimbang Nabi? Coba. Seakan-akan Imam Syafi'i menyelisihi Nabi. Seakan-akan imam-imam mazhab berbeda dengan Nabi. Padahal Nabi sudah menyampaikan hadis bahwa orang-orang salafus soleh termasuk orang-orang yang terbaik. Dendek bermazhab karena Imam Syafi'i pernah mengatakan idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau ada hadis yang lebih sahih, kalau ada hadis yang sahih maka itu adalah mazhabku. Maka ndekna perlu bermazhab. Salah. Salah pemahaman. Maksudnya apa? Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada hadis-hadis yang sahih. Itu maksudnya.
Bukan berarti imam mazhab sini melenceng dari hadis-hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada perkara fikih. Contoh lain dalam perkara akidah. Bagaimana akidahnya orang-orang salafi, orang-orang sunnah? Mereka menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis secara tekstual. Apa maksudnya tekstual? Tidak memberikan takwil kepada ayat-ayat yang bisa merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi Allah taala duduk di atas arasy. Kalau dalam keyakinan kita ayat ini harus ditafsirkan lain. Jangan ditafsirkan secara tekstual. Kalau ditafsirkan tekstual rusak iman kita. Masa Allah Ta'ala nenek tokol lek kursi lek atas langit. Marak manusia. Maka muncul istilah nas ini tasbih, menyerupakan Tuhan dengan manusia. Menyerupakan Allah dengan manusia. Padahal dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala berbeda dengan makhluk, mukhalafatun lil hawadis. Maka ketika ada ayat-ayat yang kalau dimaknai bisa merusak keyakinan kita, ayat itu ditakwil atau maknanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain tidak bermazhab, yang kedua orang salafi menolak sifat-sifat Allah yang wajib dan mensifati Tuhan dengan tempat. Wasafallah bil makan. Menyifati Tuhan itu punya tempat. Tempatnya di langit, duduk di atas kursi, sekeliling kursinya ada air. Kalau kita maknai secara harfiah, maka rusak keyakinan kita kepada Allah. Maka harus ditakwil atau maknanya dikembalikan kepada Allah. Mereka menolak juga sifat 20. Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, yamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, dan seterusnya. Tidak ada sifat-sifat wajib. Kenapa? Karena nenarak le dalam Quran, nenarak le dalam hadis. Coba peta le dalam Quran, apakah ada yang mengatakan Allah wujud? Memang dek narak. Tapi sifat 20 ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Misal datang orang kafir, orang sidik nasadu tipe Allah Ta'ala, beketuan tipe itu. Dengan Islam Allah Ta'ala nenek sini ara apa ndek? Apa jawaban? Apa jawaban? Ara. Ara sini mun bahasa Arabna wujud. Wujud. Beketuan Malik dengan kafir. Pirana ara Allah Ta'ala sini? Apa jawaban? Allah Ta'ala ara sebelum selapuk na sini ara. Apa bahasa Arabnya? Kidam. Sampai kapan Allah Ta'ala sini ara? Sampai setelah semua ini hilang, Allah Ta'ala tetap ada. Bahasa Arabnya baqa. Jadi sifat-sifat wajib untuk menjelaskan tentang Allah Ta'ala kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Maka dalam kitab Bidayatul Hidayah kemarin Imam Ghazali menjelaskan Syifa'ul ayyi as-su'al. Mundek tahu beketoa. Jangan kita baru belajar 1-2 ustadz membaca kitab 1-2 kitab selapuk dengan salah ya doang paling kena. Persoalan ziarah kubur wah jelas. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha, kata Nabi. Dulu saya pernah melarang ziarah kubur, sekarang kunjungi kubur itu.
Entah yang dek na tahu apa ya pura-pura dek na tahu. Apakah boleh kita ziarah ke kubur orang soleh? Apakah boleh kita di kubur orang soleh berdoa? Dengan berdoa lek kubur sini, berdoa tetap tipa Allah Ta'ala dengan wasilah orang soleh. Maka dengan sindek nemeli ziarah kubur, menolak ziarah kubur, berarti ndek na tahu ziarah dengan sini. Terus apa Malik? Auradul maraqiyah sini bid'ah, pinak-pinaan tuan guru. Berarti dengan sini ndek nawah baca aurat. Ndek na paham isin auradul maraqiyah sini. Coba kita auradul maraqiyah. Dari mana diambilnya? Dari Al-Quran. Doa-doanya dari mana? Dari hadis. Oh, lagu arak qaumul lahum inda rabbil arsy manzilatuh. Ini arak hadis na sini. Itu namanya syair. Belok nu tengah-tengah sini. Itu namanya syair. Bismillahista'antu walahu hamida. Itu syair yang kita gunakan untuk berdoa. Masa ndek tekanggo berdoa dengan syair? Berdoa dengan bahasa Indonesia doang, bahasa Sasak doang boleh. Nenek kaji, mbe arak nenek kaji le hadis. Bismillahista'antu walahu hamida. Dengan nama Allah aku memohon pertolongan. Walahu hamida, dan segala puji bagi. Itu syair namanya. Badak dengan sini. Memang dia narak le hadis. Itu namanya syair. Tetapi sebelum-sebelumnya semuanya didasarkan dari Al-Quran dan hadis. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Arah apa ndek dalam Quran? Berarti dengan si menolak aurat sini, dek nawah baca aurat, dek na paham arti auradul maraqiyah sini. Mikir kan sekik jari senjata na dengan salafi sini. Kullu bid'atin dolalah. Selapuk hal-hal si bid'ah sini sesat. Selapuk si sesat sini tamanang neraka. Berarti dalam pemahaman dengan salafi, selapuk te sini ahli bid'ah. Karena kita ahli bid'ah tama itanang neraka. Coba. Kullu bid'atin dolalah. Sebelumnya dimulai dengan kullu muhdatsatin bid'ah, selapuk hal si baru sini bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Pertanyaannya, apakah selapuk hal si baru sini bid'ah? Apakah selapuk hal si baru sini sesat? Apakah selapuk nah hal si baru sini sesat? Sesat apa ndik? Mentejawab ndik lagu arak hadis nah umbin. Maka hadis itu harus diberi pemahaman, dimaknai. Siapa yang memaknai? Ulama. Maka kullu dimaknai sebagai takhsis. Dek na selapuk hal si baru sini salah. Hal-hal yang baru di dalam agama itulah yang disebut sebagai bid'ah. Solat maghrib 3 rakaat itu solat maghrib 4 rakaat. Bid'ah apa ndek? Bid'ah. Tapi jarak sembahyang zikir bid'ah apa ndek? Hah? Zikir boleh ngadu loudspeaker. Bid'ah apa ndek? Jarak sembahyang itu zikir berjamaah ngadu loudspeaker bid'ah apa ndek? Mun jarak sembahyang tanang jeding doang kanggo itu. Karena wah selesai sembahyang. Jarak itu sembahyang buka HP kanggo. Jarak itu sembahyang lalu itu nang sekolah lalu itu nang pasar
kanggo. Karena apa? Wah selesai sembahyang. Apalagi zikir berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Arak dengan telepon, angkat HP. Kanggo apa ndik? Kanggo karena sembahyang wah selesai. Mengangkat HP saja boleh, apalagi zikir berjamaah. Apalagi salam-salaman. Karena sembahyang wah selesai. Muntah salam-salaman pas masih sembahyang, ini sih bid'ah. Kan dia paham dengan wah selesai sembahyang. Kanggo apa ndik itu salam-salaman? Kanggo karena sholat sembahyang wah selesai. Sini nak kanggo sini masih sembahyang ya bersalam-salaman. Ini nggih. Baca niat sini bid'ah. Karena menambah-nambah ibadah. Piran terbaca niat sebelum sholat apa di dalam sholat? Sebelum sholat. Sebelum sholat jangankan kita baca niat, minum, mangan, kanggo. Karena dek naman mulai waktu sembahyang. Wah selesai sembahyang. Kanggo apa ndik itu salam-salaman? Kanggo karena sholat sembahyang wah selesai. Sini nak kanggo sini masih sembahyang ya bersalam-salaman. Ini nggih. Baca niat sini bid'ah. Karena menambah-nambah ibadah. Piran terbaca niat sebelum sholat apa di dalam sholat? Sebelum sholat. Sebelum sholat jangankan kita baca niat, minum, mangan, kanggo. Karena dek naman mulai waktu sembahyang. Tinggi. Jadi yang namanya menambah, yang namanya bid'ah itu ketika tidak ada dalil syar'i. Itu disebut sebagai bid'ah. Segala sesuatu yang tidak punya landasan dalil syar'i disebut bid'ah. Dalil syar'i itu apa? Al-Quran, sunnah, ijma' ulama, dan qiyas. Itu dalil. Jadi dalil sini bukan Quran dan hadis saja, tapi Quran, hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Hukum itu ada 5, ada wajib, mubah, mandub, makruh, dan haram. Jadi bukan bid'ah dan sunnah saja. Hukum sini luwe. Apa pembelaannya dengan salafis ini? Hal-hal yang sifatnya duniawi tidak termasuk bid'ah. Dia disebut sebagai wasilah. Misalnya Nabi zaman lain ngadu onte, itu ngadu honda. Nah, itu tidak bid'ah kata mereka. Kenapa? Karena itu wasilah. Masa honda wasilah kemudian zikir bid'ah? Kan aneh. Masa tahlil bid'ah, honda nek bid'ah? Kenapa honda sini wasilah? Meskipun wasilah mun tetaik honda apa tetap terbaca doa? Tetap. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Tetap baca doa. Apakah Nabi laik baca doa pas netaik honda? Arah honda zaman Nabi? Enak. Apa nakadu Nabi? Onta. Nabi ngadu onta sebagai kendaraan. Nah zaman sekarang apa sih tekadu kendaraan? Sepeda motor. Maka dikiaskan. Meskipun Nabi tidak nawah taik motor, tidak nawah taik Honda, tetapi dikiaskan naik kendaraan baca doa. Maka tidak selapuk hal-hal sih baru sih ini bid'ah. Selama ada dalilnya. Nah, salah satu dalil misalnya ijma' ulama. Apa contohnya ijma' ulama? Contohnya ijma' para sahabat. Apa hasilnya ijma' para sahabat? Salat tarawih berjamaah. Coba depete lek Quran ara apa ndek kata tarawih. Pete lek hadis ara apa ndek lafaz tarawih. Munara hebat wah situ. Pete selapuk kitab hadis ara apa ndek kata tarawih.
Ara apa ndek? Dek nara. Saya isi Mia istilah tarawih sini, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Kenapa disebut sebagai tarawih? Karena ya luwe istirahatna sembahyang. Disebutlah salat tarawih. Apakah ada salat tarawih dalam Quran dinara? Paling ara aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Atau ada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu pun tidak berbicara tentang salat tarawih. Maka salat tarawih itu ijma sahabat. Sepakat para sahabat, sepakat para ulama, tarawih itu ada landasan syariatnya. Sepakat hukumnya sunnah. Ketika berbicara jumlah rakaat, di situ mulai ada ikhtilaf. Boleh apa enggak ikhtilaf? Boleh. Karena ikhtilaf didasarkan pemahaman yang berbeda. Apalagi contoh ijma, mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf yang satu. Lek zaman Nabi, Quran sini tidak dalam bentuk mushaf yang bisa dibaca. Mulai dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, atas saran dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dikumpulkan jadi satu, disimpan oleh saudari dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Disimpan. Lalu kemudian Islam tersebar ke seluruh penjuru, muncul cara membaca yang berbeda. Maka berpikirlah para sahabat supaya cara membaca yang berbeda ini tidak menimbulkan perkelahian, tidak menimbulkan peperangan. Ayo kita ciptakan satu bacaan, satu mushaf yang dipakai di semua tempat. Dan itu terjadi pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu. Dikumpulkanlah menjadi mushaf Utsman. Apakah mushaf sini bid'ah? Bid'ah apa ndek? Kan dek narak le zaman Nabi. Itu ijma sahabat. Pada masa Utsman, salat Jumat ditambah azannya menjadi 2 kali. Azan pertama untuk memanggil orang naik di masjid. Azan kedua sebagai pertanda mulai waktu salat. Kenapa mesti ditambah 2 azan zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an? Karena umat Islam saya luwe jumlah. Semakin banyak jumlahnya umat Islam sini, semakin banyak masalahnya, semakin banyak jenisnya sini. Maka untuk mengatasi itu salat Jumat ditambah azannya menjadi 2 kali. Tinggi. Nah, sampaikanlah yang seperti ini. Dengan salafi, wahabi, dengan sunnah merasa dirinya benar, sampaikan ini pendapat kami, dan adapun yang lain silahkan dengan pendapat yang lain. Selesai urusan. Dek ribut itu. Tapi yang mereka sampaikan, ini pendapat Nabi, ini kata Nabi, ini hadis. Mana yang kita ikuti, hadis apa Tuan Guru? Ribut itu. Karena yang namanya mengikuti manhaj salaf itu bukan hanya berpegang kepada Quran dan hadis saja. Yang disebut sebagai manhaj salaf, kita mengikuti cara ulama di dalam menafsirkan Al-Quran, di dalam menafsirkan hadis. Jadi orang-orang salafi sini, tokoh-tokohnya rata-rata memang bermasalah. Ada yang disebut sebagai Nasiruddin Albani, ada yang disebut Syekh Saleh Fauzan, ada Syekh Utsaimin, ada Syekh bin Baz, Jawas. Coba kita muana nih. Nenek ngadu dalil, nenek ngadu apa? Kita muana, apakah mendatangkan ketentraman hati apa tidak? Cara dia menyampaikan apakah menenteramkan hati atau tidak?
matanya melotot, bicaranya kasar, menyebut kita sebagai orang-orang bid'ah. Apakah seperti itu cara kita berdakwah? Tapi para ulama zaman dulunya seperti Nasruddin Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz juga sering bermasalah dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga coba badak dengan ara apa ndek jamaah marakit si wah milu Wahabi sini. Hah? Badak dengan badak batur-batur sini. Ini kelompok sini na jelas. Ndek na jelas. Tujuannya mengikuti Nabi, tetapi cara berdakwahnya tidak seperti dakwahnya Nabi. Yang menjadi cara dakwah Nabi adalah mengedepankan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang diutamakan, bukan cara berpakaian. Seakan-akan munara ustad ngadu jas, ngadu kereng berarti ndek nesunnah sini. Mun ndek ngadu gamis ja bid'ah doang wah ini. Apakah seperti itu cara kita beragama? Badak batur-batur tersini. Kelompok sunnah, kelompok salafi, kelompok sini ini jelas sanatna. Oh ini ya salah, berarti tuan guru sini ya miak-miak aurat, ya miak-miak maulid. Coba renungkan, bandingkan ustadz salafi dengan al-maghfurlah tuan guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Mbesi lebih alim. Kira-kira mbesi lebih alim. Dengan sini sih muna ngaji qala Allah Ta'ala. Tidak perlu seperti itu. Harus nahar ain qala Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Seakan-akan ia paling fasih. Coba bandingkan ustadz salafi sini dengan al-maghfurlah tuan guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad yang membuat al-awradul marakiyah. Mbesi lebih alim. Nawah ukuran lagi. Mbesi lebih tahu agama. Ini kan baru kemarin sore belajar agama dengan sini. Badak generasi muda selapuk jamaah sini. Atikna tahu bagaimana perjuangan al-maghfurlah tuan guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menyampaikan agama sini. Ya lalu tipak sembalun, tipak bayan. Ngombe cara dakwah jauh kereng. Jauh kereng mu kena. Atik namanya sembahyang dengan sini. Kadang-kadang milu ya kita gamelan sini. Coba salin berem sini. Ngadu kupi. Pelan-pelan mendakwahkan Islam. Coba bayangkan beliau datang ke Sembalun tipe-tipe ini bid'ah selapuk na sini. Tamanang neraka selapuk na sini. Marah apa angkun jamaah sini coba. Tapi beliau berdakwah ke sana membawa akhlak, membawa hikmah. Yang penting dengan sini milih sembahyang. Jauh ia mukena, jauh ia kereng. Tuan guru milih tersembahyang lagu ni narak kereng, beang na kereng. Milih tersembahyang lagu ni narak mukena, beang na mukena. Atik na milih sembahyang. Coba badak jamaah si wah pindah di Pak Wahabi. Mbesi lebih alim. Mbesi lebih alim. Yang ngajak-ngajak. Maka yang disampaikan oleh orang-orang salafi, sampaikan bahwa mereka itu menyampaikan kalimatul haq urida bihil batil. Kalimat yang benar
tapi disampaikan untuk niat yang batil. Seperti orang yang mau membersihkan aula sini dengan air yang kotor. Niatnya wah betul, lagu caranya salah. Hasilnya juga akan sia-sia. Jangan mudah terpesona dan terpukau dengan kata-kata ustadz-ustadz sini. Ini tinggi. Ketika ada yang syubhat, tanyakan. Ketika ada yang bermasalah, musyawarahkan. Ini jak teduk-teduk yang ngaji tipak bagainya ke. Nih baru ustad nih. Selapuk soal bau ngejawab. Semua soal bisa dijawab. Padahal ada pesan di dalam agama. Dendek becat-becat berfatwa. Kan wah itu ngaji bidayatul hidayah. Apa ciri-cirinya orang yang menuntut ilmu lillahi ta'ala? La yakunu musari'an anil fatawa. Tidak cepat-cepat berfatwa. Kadang belum selesai pertanyaan wah harap jawaban dengan sini. Dek tekanggo becat-becat berfatwa. Tinggi. Coba beketuan tipak. Batur-batur tersini jamaah-jamaah yang sudah mulai ikut Wahabi, ikut Salafi, ikut Sunnah sini. Apa sih yang diajarkan di sana sini? Apakah kita diajarkan untuk hidup rukun, hidup bertetangga yang baik, menghormati pemahaman yang berbeda? Apakah itu yang diajarkan? Atau kita diajarkan untuk ini semua bid'ah ini? Harus kita arahkan supaya tidak bid'ah. Seakan-akan itu selaput di sini ndak tahu dalil. Ini salah dengan. Maka semakin larang maulid, semakin belik adang maulid sini. Semakin larang tahlil, semakin belik itu tahlil. Dendek kalah tipak dengan sini. Kadang itu kalah itu tipak dengan Salafi Wahabi. Dia lebih pede, lebih percaya diri, padahal dia belok. Dendek kita kalah tipak dengan si belok sini. Dia lebih pede, lebih percaya diri dari kita. Sampaikan beragama mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis. Mengikuti Quran dan hadis ada caranya. Dengan apa? Mengikuti penafsiran pendapat ulama. Mengikuti pendapat ulama, belajar kepada para ulama disebut bermazhab. Selesai. Di dalam akidah, dalam menafsirkan ayat-ayat yang membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang hal-hal yang gaib, yang sifatnya sam'iyat, kita menghindari menafsirkan dengan tafsiran yang bisa merusak akidah. Kalau ada yang kita tidak pahami maknanya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala makna. Allah punya tangan, Allah punya wajah. Jangan kita maknai Allah Ta'ala punya wajah. Karena itu bisa merusak, bisa tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kembalikan maknanya kepada Allah. Begitupun dalam bermuamalah. Jangan kita lebih mengutamakan penampilan luar daripada penampilan di dalam kita. Ini jak luwe jamaah marakit taklimat wah nengadu cadar. Arab pandai. Ngadu cadar seakan-akan ia doang paling islami. Coba beketuan bareng dengan si ngadu cadar sini. Cadar itu hukumnya apa? Mau jawab cadar wajib berarti selapuk dengan nina sidik ngadu cadar salah. Tetua pendek. Yang ngadu cadar. Kemudian kita bertanya, apa hukumnya cadar? Wajib. Berarti dengan nina sidana ngadu cadar tamak nang neraka. Karena menyalahi yang wajib. Tetua pendek. Kalau dia jawab sunnah, kedudukannya di mana? Apakah sunnah yang khusus bagi istri Nabi atau sunnah yang berlaku umum untuk semua umat Islam?
Karena ada yang dilakukan oleh Nabi dan tidak boleh diikuti oleh umat Islam. Contoh, menikah lebih dari 4. Apakah sunnah apa wajib? Pira senina Nabi. Tapi itu hanya berlaku untuk Nabi. Bagi kita batasannya 4. Artinya apa? Ndekna selapuk hal yang dilakukan oleh Nabi kita ikuti. Karena ada yang khusus kedudukannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun cadar, jamak-jamak beragama sini. Maka Syekh Ali Jum'ah, seorang Syekh Azhar, menyebut orang Salafi dan Wahabi sini sebagai al-mutasyaddidun, orang-orang ekstremis yang terlalu ekstrim dalam beragama. Beragama dengan sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Tasbih, ngadu biji tasbih, bid'ah. Coba, biji tasbih bid'ah. Padahal apa fungsi biji tasbih sini? Menghitung doa. Lagu bid'ah. Karena ini narak le zaman Nabi. Anta doang dan narak zaman Nabi kan. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ini kingkih yang sampaikan pesan bahwa yang namanya beragama itu ada caranya. Tidak bisa kita mengambil Quran, baca langsung kita pahami, langsung kita amalkan, dek nakal. Baca Quran, baca hadis harus belajar kepada guru, belajar kepada ustadz, belajar kepada tuan guru. Kalau kurang puas silahkan belajar ke yang lain, tapi jangan saling menyalahkan. Karena perbedaan-perbedaan pendapat sini dalam Islam adalah hal yang biasa. Adanya mazhab-mazhab itu sebagai pilihan. Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, pilihan. Artinya apa? Pendapat-pendapat ulama mempermudah kita di dalam beragama. Coba berketuan barang dengan salaf di sini. Apa mazhab Anda? Apa mazhab kelompok Anda? Kita tidak bermazhab. Kita langsung mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Bohong. Bohong. Badak ya. Apa bahasa itu nih bohong ini? Lekak. Lekak. Karena mereka mendasarkan ibadahnya pada hadis yang sahih. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mensahihkan hadis itu? Yang mensahihkan Imam Bukhari. Itu namanya bermazhab. Bermazhab kepada Imam Bukhari. Bukan berarti tidak bermazhab. Paham nih? Dengan salafis ini mengaku tidak bermazhab, tapi dia secara tidak sadar bermazhab kepada Imam Bukhari. Karena yang mensahihkan hadis salah satunya Imam dengan kitab Sahih Bukhari. Maka mereka sebenarnya bermazhab kepada Sahih Bukhari. Lagu ndek ne paham. Jadi sahihnya hadis itu juga pendapat ulama. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Bagaimana kalau ada hadis yang tingkatannya sahih tapi tidak ada dalam Bukhari dan Muslim? Apakah boleh kita beramal dengan hadis itu? Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu pendapat ulama, berbeda-beda pendapat. Hal yang biasa. Tinggi. Maka untuk para guru, para tokoh masyarakat, ketika pulang ke wilayahnya masing-masing, sampaikan kepada jamaah bahwa kita sudah punya jamaah, kita sudah punya rumah, kita rawat rumah ini bersama-sama. Jangan kita lihat rumah orang lebih bagus dari rumah kita, pindah kita ke rumah yang lain.
Tapi rumah kita ini rumah bersama. Kita rawat bersama-sama. Kita menjadi jamaah karena kita sama-sama memiliki guru yang sama. Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Kalau ada keraguan dalam hati tentang aurat misalnya, coba bayangkan dalam hati, embe lebih alim ustad-ustad siaran ini. Embe lebih alim ustad sini timbang Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Hilang keraguan. Mundek de paham kisah tentang Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad berketuan bareng dengan si Toa sini. Dengan Toa sini. Bagaimana cara beliau berdakwah, bagaimana alim dan fakihnya beliau dalam agama, bagaimana beliau berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa Arab. Denara bandingannya dengan ustadz sini bareng Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Ini wah jari dalil ta. Iki mun dalil-dalil si lain jak luwe. Lagu ini wah jari dalil ta ita jamaah marakit taklimat Tuan Guru Ta'ara. Bandingkan dengan ustad-ustad na sini embe lebih alim. Sedangkan dalam dakwahnya saja tidak bisa menghindari kata-kata yang menyakiti hati sesama. Apa ongkatnya dengan sini? Kuburan apa? Ya Allah, ini kan bukan dakwah, nejak kita besiat ini. Tinggi. Maka itu jamaah marakit taklimat juga di dalam berdakwah kita menahan diri. Tinggi. Sampaikan hal-hal yang baik, sampaikan kebenaran itu juga dengan cara yang baik. Sampaikan dengan cara yang baik, dengan kalimat yang baik. Tidak perlu kita mengikuti gaya-gaya kelompok-kelompok sini, karena memang tidak ada yang bisa mereka sampaikan. Kalau tidak ada yang bisa disampaikan, maka isinya adalah membicarakan amalan-amalan orang lain. Maulid, Isra Mi'raj, tahlil, ini doang jadi pembahasan, karena memang darah bahan. Karena darah bahan amalan dengan jadi pembicaraan. Tinggi. Maka kita pelan-pelan dalam belajar agama sini. Namanya memahami agama tidak ada yang instan. Dalam satu malam langsung memahami semua ilmu, dalam satu bulan memahami semua kitab. Pelan-pelan. Itu yang jadi pertimbangan tiang kenapa pengajian rutin dulu, baru kita kemudian membicarakan tentang pesantren, baru kita membicarakan tentang pengajian-pengajian yang rutin yang lain. Takhasus dalam kitab-kitab yang lain, kita mulai dari yang ringan dulu. Bidayatul Hidayah sini kitab yang paling ringan, karena bicara tentang adab-adab, bicara tentang doa-doa. Dalam pengajian kemarin juga sudah dibahas dalam Bidayatul Hidayah, bagaimana hukumnya beramal dengan hadis dhaif. Boleh apa tidak? Boleh, selama hadis itu tidak berbicara tentang halal dan haram, selama hadis itu tidak berbicara tentang apa yang berkaitan dengan syariat, selama hadis itu hanya bicara tentang fadailul amal atau kelebihan-kelebihan amal, maka boleh beramal dengan hadis. Nah kemarin terakhir tiang melihat dia menghina Imam Ghazali yang mengarang kitab ini dengan mengatakan Imam Ghazali tidak paham hadis, Imam Ghazali banyak hadis dhaifnya. Coba tanya dengan sini, sudah baca kitabnya belum? Sudah mengkaji kitabnya belum? Kalau belum dendek luwek raos. Ini mun dek na paham baca kitab teduk. Ini jak keliling Imam Ghazali sini sesat, Imam Ghazali dek na paham hadis. Nah pada ilmu sini, coba dudukkan Imam Ghazali, dudukkan ustadz sini, mbesi lebih alim. Imam Ghazali diberikan gelar Hujjatul Islam.
Apa artinya hujjatul Islam? Ketika umat Islam diserang dengan pemikiran-pemikiran Yunani, diserang dengan pemikiran-pemikiran Romawi, dengan pemikiran filsafat, Imam Ghazali berdiri sebagai hujjatul Islam, membela pemikiran-pemikiran Islam, membersihkan Islam dari pemikiran-pemikiran filsafat. Beliau juga mengarang kitab Tahafutul Falasifah, kerancuan-kerancuan para filosof untuk membela dan memurnikan Islam. Beliau juga mengarang kitab Al-Munqidh Minad Dhalal untuk membersihkan Islam dari syubhat-syubhat pemikiran kalam. Dudukkan Imam Ghazali, dudukkan ustadz sini, kira-kira mbak si lebih alim. Jangan baca kitab Bidayatul Hidayah, jangan baca kitab Ihya Ulumuddin. Di dalamnya banyak hadis dhaif. Hadis dhaif, sepakat para ahli hadis, boleh digunakan untuk beramal. Syaratnya dua, dhaifnya tidak terlalu ekstrim. Yang kedua, tidak keluar dari hukum asal. Contoh, kemarin kita bahas tentang doa berwudu. Membasuh wajah ada doanya, membasuh tangan ada doanya. Apakah disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW? Kata Imam Nawawi, tidak disandarkan kepada Nabi, tapi disandarkan kepada para salafus soleh. Jadi apa hukumnya membaca doa pada saat berwudu? Hadisnya dhaif, tetapi karena keumuman hukum doa adalah boleh, maka boleh membaca doa. Hukum asal doa apa? Apa hukum asal doa? Jadi dendek baru membaca kitab, oh ini dhaif hadis nih. Jangan beramal dengan hadis dhaif. Boleh beramal dengan hadis dhaif selama tidak terlalu parah dhaifnya, dan yang kedua tidak bertentangan dengan hukum asal. Dan ketika hadis itu bicara tentang halal dan haram, maka itu yang kita tinggalkan. Kalau dia bicara tentang fadailul amal, tentang kelebihan keutamaan-keutamaan amal, boleh kita beramal dengan hadis dhaif. Jangankan Tuan Guru, Imam Ghazali, ya Allah. Lebih naik lagi salafus soleh, Imam Syafi'i dikatakan bertaubat dari mazhab kembali ke manhaj salaf. Bagaimana beliau mau kembali ke manhaj salaf? Beliau itu orang salaf, karena beliau hidup pada masa salafus soleh. Maka dendek ragu bermazhab. Kita bermazhab itu karena memang kita bodoh. Kita mengakui diri kita bodoh, tidak paham Quran, tidak paham hadis, kita mengikuti ulama. Mengikuti ulama namanya bermazhab. Dendek ragu baca aurat. Auradul Marakiyah itu diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis, dan sisanya adalah syair sebagai doa. Jadi dengan si dekna kangguan aurat sini, karena sebab yang dekna wah baca aurat, karena sebab dekna paham apa isi dari Auradul Marakiyah. Coba na baca Auradul Marakiyah, luar biasa, luar biasa. Yang sering tiang kutip, wabil ulumi ma'al a'mali rabbir zuqa tullabaha walladina fiha qad akhlas. Itu doa kepada seluruh jamaah Marakit Taklimat yang ikhlas membangun Marakit. Semoga Allah berikan ia rizki yang melimpah. Coba. Terus kita baca bilang kelem. Kita mendoakan, saling mendoakan sesama jamaah Marakit Taklimat. Artinya semakin luas rizkinya, semakin lapang hidupnya. Jadi ya, munarak jamaah-jamaah Marakit Taklimat yang masih ragu, menuah kadung gabung salafi ja alur. Berarti kan memang kecenderungan hati dan pilihan hati.
Sedangkan urusan hati hanya Dia dan Allah yang tahu. Tapi yang jelas, tiang berharap Jamaah Marakit Taklimat tidak berdakwah seperti cara mereka berdakwah, tidak menyampaikan kebenaran sebagaimana cara mereka menyampaikan dakwahnya. Kita tetap semua Jamaah Marakit Taklimat mengutamakan adab, mengutamakan akhlak kita. Kepada siapapun yang berbeda dengan kita tetap beradab dan kita tetap berakhlak. Karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kita tanamkan kebencian kepada kelompok lain, maka itulah yang akan datang kembali kepada kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kita umur yang panjang, yang manfaat, dan menjadikan keturunan kita menjadi keturunan yang saleh, salehah, dan menjadikan kita bahagia fid dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.